Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam pramuka. Terima kasih kalau sudah ada yang menjawab. Oke. Eh, Adik-adikku, pada saat ini karena kita tidak bisa bertemu, jadi kakak sebagai pembina pramuka akan mencoba sedikit menjelaskan dan mengenalkan apa itu pramuka. Baiklah, dalam kesempatan kali ini mungkin kakak akan sedikit mengenalkan tentang lambang gerakan pramuka. Ya, siapa di antara kalian yang tahu apa itu lambang gerakan pramuka? Atau apakah kalian pernah melihat lambang gerakan pramuka itu seperti apa? Ya, betul. Nah, jika kalian sudah melihat atau pernah melihat, lambang gerakan pramuka itu berbentuk seperti ini. Ada yang tahu apakah gambar ini? Ya, ini adalah tunas kelapa atau buah nyiur. Nah, jadi lambang gerakan pramuka itu adalah tunas kelapa atau buah nyiur. Lambang ini diciptakan oleh Bapak Suharjo Atmodipuro. Dia adalah seorang pembina pramuka yang aktif bekerja di lingkungan Departemen Pertanian dan kemudian lambang gerakan pramukanya digunakan sejak 16 Agustus 1961. Nah, itu sudah lama ya berarti ya. Lambangnya ditetapkan, wah berarti pramuka itu sudah lama dan umurnya pasti lebih tua dari kalian. Nah itu, lambang ini ditetapkan dengan surat keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 6 garis miring KN garis miring 72 tahun 1972. Nah, itu adalah lambang gerakan pramuka. Nah, tapi kenapa sih lambang gerakan pramuka itu mesti tunas kelapa? Kenapa lambang pramuka itu tidak buah apel, tidak buah jeruk? Nah, sekarang kakak akan coba jelaskan mengapa lambang gerakan pramuka itu berlambangkan tunas kelapa dan kenapa Bapak Suharjo Atmodipuro menetapkan lambang pramuka sebagai lambang gerakan pramuka. Tunas kelapa menjadi lambang gerakan pramuka. Oke, sekarang kita bahas filosofinya. Oke, yang pertama, tunas kelapa atau buah kelapa nantinya dapat tumbuh di mana saja. Kita tahu bahwa buah kelapa itu bisa tumbuh di dataran tinggi ataupun di dataran rendah sekalipun. Bisa hidup di dataran, di daerah pegunungan atau di laut pun pohon kelapa bisa hidup. Ini maksudnya bagaimana? Nah, maksud filosofi dari pernyataan ini adalah kalian sebagai anggota pramuka itu harus bisa beradaptasi di mana saja. Maksudnya beradaptasi bagaimana? Misalkan ketika kamu berada di daerah yang berbeda dengan daerahmu, kamu bisa menyesuaikan. Kamu malah lebih baik, bisa bersosialisasi dengan baik di sana, bisa bertetangga dengan baik, bisa berteman dengan baik. Jangan sampai ketika kamu rumahnya misalkan di di komplek Kopo Elok, lalu kamu pergi misalkan ke Jakarta atau ke Garut, malah kamu punya banyak musuh, malah kamu tidak bisa berteman dengan orang lain yang berbeda. Nah, kalau adik-adik pramuka, kalau anggota pramuka itu pasti bisa bersosialisasi dan bisa beradaptasi di lingkungan atau di daerah mana saja sesuai dengan filosofi bahwa pohon kelapa bisa hidup dan tumbuh di mana saja. Nah, itu filosofi yang pertama.
Tidak hanya itu, masih banyak filosofi lagi dari arti lambang gerakan pramuka ini. Misalkan, nah, setiap bagian pohon kelapa itu bermanfaat. Misalkan ini ada gambar apa? Ya, ini ada arang. Lalu, apalagi? Nah, ada ketupat. Ini terbuat dari daun kelapa. Kalau arang dari apa? Ya, arang dari kalau istilah bahasa Sundanya batok. Kalau Indonesianya apa ya? Kira-kira siapa yang tahu? Ya. Lalu buahnya juga bisa kita minum dan bisa kita konsumsi dagingnya. Itu. Ini yang arang itu dari tempurung kalau tidak ada yang tahu bahasa Indonesianya batok ya. Nah, ini yang ketiga itu buah kelapa. Buah kelapa serabutnya juga bisa dipakai untuk mencuci piring dan sebagainya. Airnya bisa diminum dan buahnya bisa dimakan. Yang terakhir, batang pohon kelapa juga bisa digunakan kayunya untuk membuat kursi kah, meja kah, atau sebagainya. Maksudnya apa sih? Apa maksudnya setiap bagian pohon kelapa bermanfaat untuk kita? Lalu filosofinya apa kita sebagai anggota pramuka? Nah, sebagai anggota pramuka, kita harus bisa bermanfaat untuk lingkungan, untuk keluarga, untuk teman-teman dan sebagainya. Maksudnya bagaimana? Kita bermanfaat di lingkungan, misalkan ketika lingkungan kita rusak, ketika lingkungan kita kotor, kita sebagai anggota pramuka yang hebat, baik dan juara itu bisa mengatasi permasalahan di lingkungan. Misalkan kamu sedang berjalan di pinggir selokan, ada sampah, boleh kamu kail sampahnya dan masukkan ke tempat sampah. Begitu. Lalu misalkan dengan teman, ketika teman kamu ada yang bermasalah, silahkan kamu lerai, kamu selesaikan, kamu beri pengertian bahwa ketika kalian berkelahi itu sangat tidak baik. Lalu bermanfaat untuk keluarga, kamu ya tentunya bisa membanggakan keluarga. Misalkan kamu dapat membantu orang tua, kamu dapat membantu adikmu mengerjakan tugas, kamu dapat membantu ayah di dalam pekerjaannya, misalkan ketika ayah kamu sedang membetulkan pintu, kamu membantu. Nah, itu juga bisa bermanfaat. Jadi maksud filosofi setiap bagian pohon kelapa bermanfaat itu seperti itu. Semoga kamu bisa mengaplikasikan di kehidupanmu sehari-hari. Baik, kita lanjut. Nah, yang ketiga, nyiur adalah cikal bakal dari kelapa. Maksudnya ini adalah buah nyiur yang asli. Ya, ini ketika sudah besar akan menjadi pohon kelapa. Nah, maksudnya apa? Maksudnya seperti ini. Kamu kan di sini sebagai anak didik yang masih tentunya berstatus sekolah atau masih perlu bimbingan untuk tumbuh. Nah, ketika kamu berada di gerakan pramuka, kamu akan dididik, kamu akan dibekali dengan ilmu-ilmu gerakan pramuka yang tentunya berdasarkan dasa dharma. Kamu bisa tumbuh menjadi seorang manusia yang sangat bermanfaat, menjadi manusia yang berguna, bertanggung jawab untuk kehidupanmu, agamamu, dan keluargamu. Itu maksudnya cikal bakal buah nyiur menjadi pohon kelapa yang sangat bagus, sangat bermanfaat untuk kita semua. Itu adalah filosofi dari nyiur adalah cikal bakal kelapa. Wah, ternyata banyak sekali ya manfaat buah nyiur atau tunas kelapa. Tidak hanya itu, masih ada lagi ternyata. Yang keempat, buah kelapa dapat bertahan di keadaan apapun. Misalkan di musim kemarau, buah kelapa tetap bisa berbuah. Lalu di musim hujan, buah kelapa juga tetap tinggi, tegak.
tumbuh ke atas tanpa jatuh terseret air banjir. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya kalian sebagai anggota pramuka atau kalian sebagai anggota pramuka, kalian harus dapat bertahan di dalam keadaan apapun. Misalkan ketika kamu berlatih pramuka di keadaan panas, kamu tetap bisa melaksanakannya. Ketika keadaan hujan yang datang tiba-tiba lalu kamu tidak sempat berteduh, tapi karena fisik kamu kuat, sudah ditempa, kamu tidak masalah. Kesehatanmu akan tetap terjaga. Itu yang namanya bahwa seorang pramuka bisa bertahan di keadaan apapun. Itu, wah hebat sekali ya ternyata anggota pramuka. Kuat-kuat ternyata anggota pramuka itu. Jadi, kalian sebagai siswa-siswi SDN Kopelok jangan ragu untuk mengikuti kegiatan pramuka. Dan semoga ibu bapaknya juga, orang tuanya juga, wali murid pun bisa mendukung anaknya berkegiatan pramuka. Baik, ada satu lagi ternyata bahwa filosofi pohon kelapa atau filosofi buah nyur itu bisa dipakai di kepramukaan, yaitu bisa kita lihat gambar bahwa di sini ada pohon kelapa yang sangat tinggi. Filosofi yang kelima adalah pohonnya menjulang tinggi ke atas. Betul, pohon kelapa itu selalu tumbuh ke atas, meskipun misalkan kalian melihat pohon kelapa di pantai ada yang sedikit menyamping, tetap itu dianggapnya bahwa pohon kelapa itu adalah pohon yang tumbuhnya ke atas. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Ketika kamu mempunyai cita-cita yang sangat kamu inginkan dan cita-citamu itu bagus, positif dan sangat bermanfaat untuk kehidupan, maka kamu harus menyimpannya setinggi-tingginya. Ya. Atau ketika kamu bercita-cita harus bercita-cita yang tinggi. Misalkan saya ketika sudah besar ingin menjadi presiden, maka kejarlah. Lalu ketika kamu sudah besar, saya ingin menjadi ustadz. Kejarlah itu. Itu adalah cita-cita yang tinggi, cita-cita yang bagus. Jadi kamu harus bisa mengejarnya, kamu harus bisa menggapainya. Nah, itu adalah filosofi lambang gerakan pramuka. Jadi, mengapa filosofi lambang gerakan pramuka itu buah nyur? Ya tadi, karena buah nyur itu begitu hebat dan begitu dahsyatnya, sehingga filosofinya dapat dipakai untuk menjadikan atau menggambarkan seorang pramuka, seorang manusia di gerakan pramuka. Seperti itu. Terima kasih. Mungkin hanya hanya itu yang dapat Bapak sampaikan. Nanti di lain kesempatan kita bertemu lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa bermanfaat. Tetap terus semangat belajar. Tetap terus berolahraga agar sehat. Dan jangan lupa ketika nanti belajar, jangan ragu untuk mengikuti kegiatan pramuka. Terima kasih dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.